Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya di pertemuan kedua responsi simulasi apotek. Hari ini kita akan membahas mensimulasikan ya, lebih tepatnya membuat surat pesanan obat. Nah, nanti kalian akan mendapatkan nama-nama obat yang ada di buku Defekta, kemudian kalian buat surat pesanannya. Nah, sudah Ibu buat buku Defekta seperti dalam layar. Nanti yang pertama langkahnya adalah kalian harus menentukan dulu PBF-nya itu PBF apa. Nah, nanti dalam menentukan PBF kalian bisa melihat dalam produk listnya dari tiap PBF. Jadi tiap PBF nanti punya daftar nama-nama obat atau daftar harga ya. Jadi kalian lihat dalam PBF tersebut dia punya obat apa saja gitu ya. Nanti mungkin untuk latihan Ibu berikan nama PBF-nya, jadi kalian lebih mudah, kalian tinggal membuat surat pesanannya. Nah, kita buat untuk Sanmol tablet itu PBF-nya adalah atau Bina San Prima ya, lengkap saja Bina San Prima. Kemudian untuk kodein ke Kimia Farma, kemudian Proneuronnya ke PT Pentapalen, kemudian Doresnya ke PT kemudian Amoxan dry sirupnya ke PT kemudian Rinos ke PT Anugerah Argon Medica, kemudian Nolares. Setelah kalian menentukan PBF-nya dari tiap masing-masing obat, kemudian kalian harus cari tahu dulu komposisi dari obat-obat tersebut sehingga nanti bisa ditentukan dalam surat pesanan apa obat tersebut begitu ya. Nanti mencari komposisi obatnya bisa dilihat di ISO ya atau MIMS ya. Nanti kalian tinggal buka-buka ISO-nya. Mungkin nanti di buku Defekta aslinya mungkin lebih banyak dari ini ya, dari jumlah item obatnya. Kemudian tadi kita akan lihat di ISO ya komposisinya. Ini Ibu tulis saja ya, nanti kalian bisa latihan sendiri dengan membuka ISO. Sanmol itu tadi Sanmolnya tablet ya. Kemudian kodein, tentunya kodein juga ya. Kemudian Proneuron itu isinya metamizol dan ya, jadi ada dua komposisi obatnya. Kemudian Dores adalah halo 1,5 ya, yang diminta adalah 1. Amoxan DS itu dry sirup ya, berarti dia sirupnya sirup kering, komposisi Pseudo dan Loratadine. Loratadine berapa mili ya? Nanti kita lihat lagi ya. Kemudian atau boleh nanti kalian bisa buka Google ya. Cuman Ibu sarankan di ISO biar kalian nanti latihan membuka-buka ISO ya. Kita lihat Rinos itu Loratadine 5 mili ya, Pseudo dan Loratadine 5 mili miligram. Kemudian itu isinya vitamin ya, B. Nah, isinya banyak ya, vitamin B1, B6 dan B12.
kalian tulis miligram-miligramnya ya, dan seterusnya. Kalau isinya banyak nanti kalian juga tulis. Nah, kemudian setelah kalian mengetahui isi dari komposisi tiap obatnya, kemudian kalian baru bisa menentukan masuk ke dalam golongan apa obat tersebut. Tadi Sanmol isinya adalah paracetamol 500 mg ya. Berarti nanti dia masuk dia logonya hijau. Kemudian kodein 10 mg. Ingat ya, masih ingat adalah golongan. Kemudian Preneuron dilihat isinya adalah metamizol 500 mg. Metamizol itu sama dengan metampiron ya sinonimnya. Kemudian kalau metampiron itu golongan obat keras, sedangkan diazepamnya adalah golongan psikotropik. Jadi kita ambil yang tertinggi, bahwa si Preneuron itu adalah golongan psikotropik. Yang termasuk psikotropikanya apa ya? Yaitu diazepamnya ya. Jadi dua zat aktif psikotropikanya adalah diazepam, sehingga nanti golongannya adalah golongan. Kemudian selanjutnya adalah Dores 1,5 mili, isinya itu haloperidol 1,5. Masih ingat? Golongan OOT, nanti jika menemukan obat tadi seperti Preneuron misalnya, ada dua komposisi, kemudian salah satunya adalah berarti nanti golongannya adalah psikotropika. Begitu juga nanti jika menemukan obat golongan OOT, jika komposisinya ada obat-obat dengan golongan OOT, berarti nanti termasuk golongan OOT begitu. Kemudian amoksan tadi isinya adalah amoksilin 500 mg ya. Amoksilin golongan obat apa? Keras. Nah, obat kerasnya dia termasuk golongan OOT tidak, golongan psikotropika tidak, golongan narkotika pun tidak, dan prekursor juga tidak. Kemudian nanti kalian tentukan SP-nya ya. Untuk Rinos tadi isinya adalah pseudoephedrine HCl 120 mg dan loratadine 5 mg. Jika dilihat dari komposisi, pseudoephedrine adalah golongan prekursor ya. Jangan sampai harus ingat. Nah, loratadine golongan apa? Loratadine golongan obat keras. Tetapi karena dalam komposisinya ada golongan prekursor, berarti obat ini adalah obat prekursor gitu ya. Urusan B tadi isinya adalah vitamin, nanti termasuk. Kalau untuk golongan nanti kalian bisa lihat ya, walaupun ini ya, walaupun nanti kalau yang plus ada obat apa namanya, logonya keras, nanti beda ya, ada Neurosan B yang biasa, ada yang plus. Nah, untuk yang plus karena ada metampironnya, berarti logonya nanti menjadi keras karena metampironnya sendiri itu adalah golongan obat keras. Sedangkan Neurosan B yang biasa itu hanya vitamin saja, berarti nanti logonya adalah hijau ya. Kemudian kita tulis adalah setelah kalian mengetahui golongan obatnya, nanti kalian bisa membuat surat pesanannya gitu ya. Nah, untuk sudah semua ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana cara mengisi dari surat pesanan obat. Yang pertama nanti surat ya, ada kop surat dari apoteknya, kemudian ada judul obatnya ya, surat pesanan obat mengandung prekursor, kemudian ada nomor SP. Ini wajib ya, wajib ditulis, nanti tergantung dari apoteknya nomor suratnya seperti nomor SP-nya berapa gitu ya, atau nanti kalian bisa tulis sendiri untuk latihan, misalnya 01 begitu ya. Kemudian prekursor sekarang bulan 1 misalnya 2021. Nah, nanti yang penting ini harus diisi begitu.
Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini berarti apotekernya, ya kalian isi. Kemudian mengajukan surat pesanan mengandung prekursor kepada siapa? Tadi dilihat prekursor yang termasuk Rinos SR, ya berarti kita akan buat Rinos SR di SP prekursor. Rinosnya adalah diisi di kolom ini. Kalian mengisi tadi yang akan dipesan. Tadi apa namanya? Rinos. Kemudian zat aktif prekursornya apa tadi? Prekursornya adalah pseudoephedrine 120 gram. Berarti kalian tulis di sini zat aktifnya saja. Dan isinya ada dua ya, pseudoephedrine dan loratadine. Yang termasuk prekursornya saja yang ditulis di sini ya. Kemudian bentuknya adalah kapsul. Terus berapa tadi? Kekuatan sediaannya adalah 100. Kemudian satuannya adalah jumlahnya adalah, misalnya tadi berapa? Yang dipesan adalah 2 box ya. Tadi 2 box, berarti ini 2 box. Tulis juga angka dan huruf ya. Jadi di sini udah ya. Kemudian di bawah ditujukan untuk keperluan siapa, yaitu apotek. Yang lain dicoret ya. Pakai mencoret di bagian yang tidak diperlukannya, karena untuk apotek berarti kita coret yang lain selain apotek. Dicoret sampai bawah ya. Kemudian di bawah ada titik mangsanya. Misalnya hari ini kita yang akan pesan hari ini, kita tulis 22 Januari 2021. Kemudian nanti ditanda tangan oleh apoteker dan harus dicap apotek. Nanti ini bagian untuk tanda tangan dikosongkan saja ya. Kita sudah bisa menulis SP prekursor. Selanjutnya kita ke OOT, hampir mirip ya. Tadi nomor SP-nya sama, SP-nya juga hampir sama. Kita tulis nomor SP misalnya 02. Kemudian PBF yang dituju tadi adalah, itu siapa tadi? Dores ya. Dores 1,5. Pesennya kemana Dores? Ke Pentapalen. Ini ya. Nah, adalah Pentapalen. Untuk latihan nanti ibu berikan alamat PBF-nya ya, jadi kalian nanti sesuaikan yang ada. Di Dores 1,5 mg. Nah, bentuknya apa? Bentuknya adalah nanti kalau bentuk sediaan bisa kalian lihat ya di ISO di bagian bawah, itu bentuknya tablet kah atau kapsul, atau kalian juga bisa lihat gambar ya, bisa lihat di Google. Tadi bentuknya adalah tablet, kemudian kekuatan sediaannya adalah 1,5 mg ya. Satuannya berapa? Satuannya adalah box. Berapa tadi? Dores belinya 1 box ya. Bawahnya sama, nanti kalian tulis juga
Kemudian nanti ditandatangan dan siap apotek. Selanjutnya adalah psikotropika. Itu sama ya, kita lanjut saja ke surat pesanan biasa. Tadi ya psikotropik apa ya? Psikotropik adalah proneuron tablet ya. Jadi nanti cara mengisinya sama. Kalian nomor SP ya ditulis, kemudian PBF-nya diisi, kemudian untuk pengisian obatnya proneuron. Kemudian kekuatan sediaan atau potensi, tadi isinya adalah diazepam. Jumlahnya berapa? Tadi yang akan dipesan 2 misalnya. Tulis juga dengan huruf. Dan di bawah ada tanda tangan. Selanjutnya kita ke surat pesanan obat ya. Cara menentukan surat pesanan obat adalah tadi yang tidak termasuk dari ke golongan prekursor OT dan psikotropika, berarti itu dalam satu SP ya. Tadi ada Sanmo, kemudian Amoxan ya, kemudian ada Neurosan B ya. Kebetulan tadi dari 3 obat ini adalah PBF-nya sama, jadi kita satukan saja di satu SP ya. Kita tulis sebentar surat pesanannya. Tadi ditulis Cirebon tanggal berapa? 22 Januari 2021. Kepada PBF-nya siapa? Tadi adalah TBSP Kemasan Prima ya. Kemudian nomor barangnya apa tadi? Sanmo. Jumlahnya tadi berapa ya? Lupa. Jumlahnya adalah 2 box. 2 box. Atau gini ya, tulisannya 2 box. Kemudian tadi ada Amoxan ya, Amoxan DS 10 botol, 10 botol. Sebentar. Kemudian terakhir adalah Neurosan B. Kita ganti saja ini ya dengan kemasan supaya lebih enak. Ini ganti box ya. Nanti sebetulnya ini SP tidak baku ya, jadi tergantung nanti apoteknya kolomnya seperti apa, kalian harus bisa menentukan ya. Kemudian ini nanti ditulis dengan nama apoteker dan sip apoteker gitu ya. Nah, bagaimana jika tadi obat-obat yang menggunakan SP obat itu tidak satu PBF, berarti nanti kalian tentukan PBF-nya ya. Jadi yang satu PBF saja yang jadikan satu. Misalnya ada lagi pesanan tapi tidak kebinasaan prima, berarti kalian nanti buat surat pesanan berikutnya begitu ya. Kemudian yang terakhir kita bikin surat pesanan narkotik. Cara membuatnya jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa SP narkotik itu blankonya itu dari Kimia Farmanya, jadi kita tidak bisa buat sendiri gitu ya.
Namun isinya seperti ini, kalian harus bisa menjawab, harus bisa menulisnya. Untuk cara mengisinya, yang pertama rayon ditulis dengan rayon Jawa Barat. Kemudian nomornya harus tulis misalnya 01. Kemudian nama apotekernya siapa, nama distributornya tentunya adalah Kimia Farma. Alamatnya di mana Kimia Farma, misalnya di Jalan Ahmad Yani nomor 1. Telepon misal ya. Nah, untuk pesanannya nanti ditulis di bagian sini ya. Misalnya tadi kodein 10 mg, mau belinya berapa tadi? Kodein 10 mg, mau belinya 3 box. Berarti kita tulis 3 kemudian box. Ya, lebih mudah untuk mengisi surat narkotika ya, surat pesanan narkotik. Kemudian yang lainnya ini dicoret. Kita coret coba. Ini perubahan anta, kemudian titik mangsanya 22 Januari 2021. Pemesannya apoteker dan nomor SIPA gitu ya, lebih mudah. Nah, bagaimana jika ada 2 obat narkotik yang akan dipesan? Ya berarti kalian harus bikin surat pesanan narkotiknya adalah 2 buah begitu ya. Oke, mungkin seperti itu dulu. Nanti kalian coba membuat ya, menulis surat pesanan. Untuk tugasnya nanti ada di bagian lampiran di GCR. Kalian bisa lihat, perhatikan perintahnya, kemudian kalian mengerjakan sendiri ya, agar nanti tahu sebatas apa kalian bisa mengerjakan gitu ya, dan apa-apa yang tidak dimengerti nanti bisa didiskusikan. Oke, mungkin cukup dari Ibu. Sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.